Sekarang kita membahas mengenai electric flux atau flux listrik. Ya. Sebelumnya kita bertanya, jika diberikan sebuah distribusi muatan, bagaimana medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan yang diberikan tadi pada suatu titik, kita sebut saja titik P. Ya. Jawabannya adalah dengan mewakilkan distribusi muatan tersebut sebagai kumpulan dari muatan-muatan titik, ya, yang setiap muatan-muatan titik ini menghasilkan medan listrik E. Medan listrik E, setiap muatan-muatan titik ini. Nah, total medan pada titik P ini adalah penjumlahan vektor-vektor medan yang diakibatkan oleh semua muatan-muatan listrik tadi. Ya. Jadi medan listrik pada muatan titik itu diberikan oleh rumus ini. E, ini yang tanda panah di atas adalah artinya dia vektor, ya. 1/4 pi epsilon 0, ya. Q per R kuadrat. Ini R yang dikasih head ini atau topi ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari vektor, ya. Tetapi terdapat juga sebuah hubungan alternatif, ya, antara distribusi muatan dan medan listrik. Jadi jika pada satu wilayah pola medan listriknya udah kita ketahui, sekarang bagaimana, apa yang bisa kita tahu tentang distribusi muatan pada wilayah itu, ya. Jadi gambar di samping, gambar ini adalah sebuah kotak yang mungkin mengandung muatan listrik, mungkin juga tidak. Kita sebut kotak ini sebagai permukaan tertutup atau closed surface, ya, karena kotak ini menutupi volume secara keseluruhan, ada volume tutupi secara keseluruhan. Bagaimana kita dapat menentukan, ya, berapa banyak, kalau ada, ya, muatan listrik yang terkandung di dalam kotak? Jadi untuk itu kita udah tahu bahwa distribusi muatan menghasilkan medan listrik, ya. Jadi kalau kita punya kita punya test charge, ya, muatan uji, test charge, ya, dan kita tahu bahwa medan listrik itu akan memberikan gaya pada test charge ini. Maka di kotak tadi kita pindah-pindahkan test charge di sekeliling kotak itu. Dengan mengukur gaya F yang dialami oleh test charge pada posisi yang berbeda-beda, kita bisa buat peta 3 dimensi dari medan listrik. Ya, rumus medan listrik yang ada yang berada di luar kotak. Rumus medan listrik itu diberikan oleh E sama dengan F dibagi Q0. Jadi pada kasus gambar di samping, pemetaan yang terjadi ternyata sama. Ya, ini terjadi, udah kita petakan, ya, kita pindah-pindahkan test charge-nya sekeliling kotak. Jadi pemetaan ini ternyata sama dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik yang positif. Jadi dari detail pemetaan ini kita dapat mencari nilai exact dari muatan listrik dari muatan titik yang ada di dalam kotak. Jadi untuk menentukan isi kotak, kita hanya perlu mengukur medan E yang ada di permukaan kotak. Kita lihat pada gambar di samping, bagian atas terdapat satu muatan titik di sini. Di bawah, bagian bawah, kita punya kotak yang menutupi dua muatan titik positif di sini. Kita bisa lihat, ya, pola medan pada kedua kotak di samping, bukan di atas, ya, pada kedua kotak di samping berbeda secara detail. Ya. Tetapi pada setiap kasus medan listriknya menunjuk ke arah luar, jadi meninggalkan kotak ini. Pada kasus atas medan listriknya menunjuk ke luar, pada kasus bawah medan listriknya juga menunjuk ke arah luar. Nah, kalau pada kasus ini, yang bagian atas kita punya satu muatan negatif, muatan titik negatif, yang di bagian bawah
kita punya dua muatan titik negatif untuk kasus ini. Untuk ini yang dua-duanya medannya, detail medannya berbeda untuk kasus ya, pada kedua kasus di gambar ini. Tapi kita bisa lihat kalau medan listriknya sama-sama menuju ke arah kota. Jadi terdapat analogi antara vektor medan listrik dan vektor kecepatan dari fluida yang bergerak. Jadi analogi ini bisa membantu kita untuk mengerti meskipun sebenarnya medan listrik itu tidak benar-benar mengalir. Jadi dengan menggunakan analogi ini ya, dari gambar di samping ini, vektor medan listrik mengarah keluar meninggalkan permukaan di sini ya. Jadi ada vektor-vektor medan ini bergerak keluar meninggalkan permukaan. Ini kita bilang bahwa ada flux listrik keluar di sini. Flux ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mengalir. Nah, kalau untuk kasus yang ini, yang di kanan ini, kita bisa lihat vektor-vektor medan listriknya mengarah ke permukaan kubus. Dan ini berarti bahwa ada flux listrik yang ke dalam. Jadi keempat gambar-gambar yang tadi udah kita tunjukkan itu menunjukkan hubungan sederhana. Muatan positif di dalam kotak berhubungan dengan flux listrik keluar melalui permukaan kotak. Sedangkan muatan negatif dalam kotak menunjukkan berhubungan dengan flux listrik ke dalam. Apa yang terjadi jika tidak ada muatan di dalam kotak? Ya, jadi kita lihat gambar ini, ada kotak kosong. Nah, karena kotak kosong ini, maka muatannya adalah sama dengan 0 di mana-mana, karena kotaknya kosong. Jadi tidak ada flux listrik yang masuk atau keluar dari kotak. Nah, pada gambar yang ini, kita lihat dalam kotak itu ada satu muatan titik positif, ada satu muatan titik negatif. Besarnya sama, tandanya beda. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya muatan bersih yang ada di dalam kotak ini sama dengan 0 karena dua-dua muatan ini besarnya sama, arahnya yang berbeda. Dan akibatnya terdapat medan listrik. Ya, tapi medan listrik itu ada sebagian di setengah permukaannya mengalir ke arah kotak, mengalir ke arah kotak. Ada sebagian juga yang mengalir keluar dari kotak. Ini akibat dari beda muatan titik yang ada di dalam. Jadi kita bisa bilang bahwa tidak terdapat flux listrik bersih atau net electric flux, ya, baik ke dalam maupun keluar dari kotak. Kalau untuk kasus ini kita lihat di gambar, di sini kita punya kotak kosong juga, nggak ada muatan di dalamnya, tapi ada ada muatan yang ada di luar kotak, ya. Jadi kotak itu kita tempatkan satu sisinya, itu sisi yang ini, yang membelakangi kita, ini yang paling ujung ini. Sisinya itu paralel terhadap suatu lembaran infinite, ya. Ini luasnya infinite, besar sekali. Yang bermuatan seragam. Yang menghasilkan medan listrik seragam yang arahnya tegak lurus terhadap lembaran. Jadi ada medan listrik seragam yang tegak lurus terhadap lembaran. Jadi pada sisi kotak tersebut, E arahnya menuju ke kotak. Sedangkan pada sisi yang berlawanan, jadi pada sisi yang ini, E-nya karena dari pengaruh lembaran ini, ya, ada muatan yang tegak lurus terhadap lembaran, dia menuju ke kotak. Tapi pada sisi yang berlawanan ini, E-nya meninggalkan kotak. Dan pada sisi-sisi sampingnya, yang ini, yang sini, dan yang bawah ini, E itu sejajar dengan permukaan. Jadi dia tidak menuju ke dalam atau keluar kotak. Jadi di sini yang samping-samping ini arah muatannya sejajar dengan permukaan atau sisi. Jadi dia tidak menuju ke dalam atau keluar dari kotak.
Flux listrik ke dalam pada satu sisi ini mengimbangi flux listrik keluar pada sisi yang berlawanan. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada flux listrik bersih yang melalui permukaan kotak. Ya, jadi tidak ada muatan listrik bersih dan tidak ada muatan listrik bersih di dalam kotak. Jadi seluruh gambar pada slide-slide sebelum ini menunjukkan hubungan antara tanda, yaitu tanda positif, negatif, atau nol, dari muatan bersih yang dikelilingi oleh permukaan tertutup. Jadi, dan arahnya kemana? Keluar, ke dalam, atau tak ada dari flux listrik bersih yang melalui permukaan. Terdapat juga hubungan antara besarnya muatan bersih di dalam permukaan tertutup dengan kekuatan aliran dari medan E bersih terhadap permukaan. Ya, pada dua gambar ini kita bisa lihat terdapat muatan pada gambar ini, yang gambar bawah, gambar atas kita punya muatan titik dengan besar plus Q. Di bawah kita punya muatan titik dengan besar plus 2Q. Jadi kita bisa lihat bahwa muatan pada gambar bawah adalah 2 kali dari muatan pada gambar atas. Akibatnya apa? Akibatnya medan yang terjadi pada gambar bawah juga 2 kali lebih besar dari gambar atas. Berdasarkan analogi aliran fluida, flux listrik bersih yang keluar dari kotak pada gambar bawah, ya, flux listrik bersih yang keluar dari kotak pada gambar bawah adalah 2 kali lebih besar daripada flux listrik bersih yang keluar pada gambar atas. Jadi bisa kita bilang hal ini menunjukkan bahwa flux listrik bersih yang melalui permukaan kotak berbanding lurus dengan besarnya muatan bersih yang dibungkus oleh kotak, berbanding lurus dengan besarnya muatan yang ada di dalam kotak tersebut. Untuk kasus ini, ya, gambar bawah ini sama besar muatannya sama yang di atas, tapi besar kotak yang menutupinya ini dimensinya 2 kali lebih besar daripada kotak yang menutup gambar atas. Jadi berdasarkan rumus medan, ya, kita lihat dalam rumus medan ini, medan listrik dari sebuah muatan titik akan berkurang besarnya sesuai dengan jaraknya. Ya, dia akan berkurang sebesar ini, 1/r². Jadi semakin jauh dia dari muatan titiknya, berarti dia akan menjadi semakin kecil medannya, semakin kecil. Pengurangannya adalah sebesar berbanding lurus dengan rumus ini, ya. Jadi sehingga besar rata-rata dari medan pada permukaan kotak besar yang ada di sini ini hanya 1/4 dari besar rata-rata medan pada permukaan gambar di atas. Kenapa? Karena ini besarnya 2 kali dari ini dan kita punya 1/r², ya. 2 kuadrat itu 4, makanya 1/4. Luas permukaan kotak besar adalah 4 kali lebih luas dari permukaan kotak kecil. Luasnya, ya. Oleh karena itu, flux listrik keluar adalah sama untuk kedua kotak. Ya. Karena tadi besar medannya lebih kecil, 1/4 lebih kecil, tapi luasnya 4 kali lebih besar. Ya, untuk yang di bawah ini. Akibatnya apa? Flux listrik keluar adalah sama untuk kedua kotak ini. Jadi kita definisikan pada setiap permukaan kotak, ya, ambil perkalian dari komponen E rata-rata yang tegak lurus permukaan. Jadi komponen E rata-rata yang tegak lurus permukaan dengan luas dari permukaan tersebut. Jadi dikalikan, ya, komponen E yang tegak lurus dikali luas. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dari seluruh permukaan kotak. Jadi flux listrik bersih akibat muatan titik tunggal di dalam kotak tidak bergantung pada ukuran kotak.
dan hanya bergantung pada muatan bersih di dalam kotak. Untuk kasus-kasus khusus permukaan tertutup dalam bentuk kotak persegi panjang dengan distribusi muatan yang terdiri dari muatan titik atau lembaran bermuatan infinite, kita simpulkan ada atau tidaknya fluks listrik baik yang keluar maupun ke dalam melalui permukaan tertutup bergantung pada tanda dari muatan yang ada di dalamnya. Muatan yang berada di luar permukaan tidak akan memberikan fluks listrik bersih melalui permukaan tersebut. Dan fluks listrik bersih berbanding lurus dengan jumlah muatan bersih yang tertutup di dalam permukaan, tetapi tidak bergantung pada ukuran permukaan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan flux listrik. Bagaimana kita menghitung flux listrik? Ya, sebelumnya kita belajar mengenai konsepnya. Jadi sekarang kita gunakan lagi analogi antara medan listrik E vektor dengan bidang vektor kecepatan V dari fluida yang mengalir. Ya, jadi perlu kita ingat bahwa ini hanya analogi karena medan listrik itu bukanlah aliran. Jadi kalau kita lihat pada dua gambar di samping, kita bisa lihat pada dua gambar ini ada aliran fluida dari kiri ke kanan. Jadi kita lihat bahwa laju aliran volume dV per dt, ya, ini satuannya meter kubik per second, yang melalui kawat persegi panjang dengan luas A. Jadi ini yang kita analisa. Jadi ada kawat persegi panjang dengan luas A, ada fluida mengalir dari kiri ke kanan dengan laju aliran volume dV per dt. Nah, untuk kasus pada gambar yang di atas tadi, kita punya kawat persegi panjang itu mempunyai luas area A tegak lurus terhadap arah aliran V. Ya. Dan kita asumsikan bahwa kecepatan aliran adalah sama pada semua titik di fluida. Jadi volume flow rate atau laju aliran volume dV per dt adalah area ini dikalikan dengan kelajuan dari aliran V. Jadi kita bisa bilang dV per dt sama dengan V dikali A. Nah, pada gambar di samping ini persegi panjangnya dimiringkan. Ini. Jadi dia miringnya dengan sudut P. Sehingga permukaan persegi panjang ini tidak lagi tegak lurus terhadap V. Kita bisa lihat. Jadi permukaannya ini tidak lagi tegak lurus terhadap V. Jadi yang kita perhitungkan adalah bayangannya, apa ya, siluet ya. Kalau kita ngelihat ke arah V, jadi bisa kita lihat bahwa bayangannya itu proyeksinya ini ya, yang tegak lurus terhadap V. Kita bisa lihat ini yang merah ini dia yang merah ini. Ini adalah dilabelkan dengan A dengan simbol T terbalik. Ini adalah proyeksi dari luas A ya, ke permukaan yang tegak lurus terhadap V. Jadi ini luas A ini kita proyeksikan ke permukaan yang tegak lurus terhadap V. Kita dapatkan yang merah ini. Nah, inilah nanti yang area yang kita gunakan dalam perhitungan. Ya. Jadi komponen dari luas yang tegak lurus terhadap arah aliran atau A dengan simbol T terbalik di sini adalah A cos P. Jadi kita masukkan ke rumus tadi, kita bisa dapat bahwa laju aliran volume melalui A dV per dt ini sama dengan V dikali A tegak lurus ini ya, A cos V. Nah, kalau kasusnya di mana V-nya 90 derajat, kosinus 90 derajat adalah 0. Jadi kalau kita masukkan ke rumus di sini, kosinus 90 adalah 0, tidak ada fluid karena berarti dV per dt 0. Artinya tidak ada fluida yang melewati persegi panjang. Jadi kita dapat mengekspresikan volume flow rate atau laju aliran volume dalam bentuk yang lebih kompak dengan menggunakan konsep vektor area. Jadi di sini kan A.
hanya besaran saja. Tapi di sini kita punya kuantitas vektor, yaitu vektor dari luas yang punya besar A, yaitu luas itu, arahnya adalah tegak lurus daripada luas. Ya, jadi kalau kita bayangkan monitor kita ini, monitor di depan kita ini, ya. Jadi ini adalah A, ya. Jadi kita keliling ini adalah A, besar A. Arahnya menuju kita nih sekarang yang di depan monitor. Nah, itu adalah konsep vektor dari area. Ya, jadi area ini juga bisa berupa vektor. Kita tahu luasnya, arahnya tegak lurus menuju kita. Akibatnya kita bisa tulis, ya, perkalian dot product atau perkalian skalar dari perkalian skalar, ya, V dot A ini adalah sama dengan VA cos V. Perkalian skalar, ya. Nah, sekarang flux pada medan listrik seragam. Jadi dengan menggunakan analogi antara medan listrik dengan aliran fluida, sekarang kita mendefinisikan flux listrik dengan cara yang sama seperti kita menentukan laju aliran volume suatu fluida yang kita lihat sebelumnya pada slide sebelumnya. Jadi pada kasus ini kita ganti kecepatan fluida V yang kita dapat di slide sebelumnya dengan medan listrik E. Simbol yang digunakan untuk flux listrik adalah ini, VE. Besar, ya, VE. Jadi kita pertimbangkan terlebih dahulu, kita punya bidang datar A, ya. Dia tegak lurus terhadap medan listrik. Lihat di sini, medan listrik yang seragam, tegak lurus. Jadi kita definisikan flux listrik yang melalui area ini, merupakan perkalian dari besaran medan listrik E dan area A. Jadi ini bayangkan coba kayak jendela, ini ada sinar matahari masuk. Ya kan? Jadi flux listrik itu adalah perkalian dari banyaknya, kalau kita bisa analogikan sinar matahari jadi banyak panah-panah. Ya, jadi panah ini dikalikan dengan luas, ya, panahnya seragam, ini tiap panah besarnya seragam, dikalikan dengan luas jendelanya. Jadi kita bisa menggambarkan CE sebagai fungsi dari garis-garis medan yang melalui A. Kalau kita besarkan A-nya, bayangkan kita besarkan jendelanya. Kalau kita punya jendelanya kita bikin lebih besar. Akibatnya apa? Lebih banyak cahaya matahari yang bisa masuk. Lebih banyak, kalau di dalam kasus ini lebih banyak garis medan yang bisa melewatinya. Akibatnya apa? Akibatnya fluxnya juga akan naik atau meningkat. Apabila medan listrik lebih kuat, ya, kalau medan listrik lebih kuat, garis medan ini akan lebih rapat. Ya, lebih banyak garis medan persatuan luas, sehingga flux listrik juga meningkat. Ya, jadi pertama kalau misalnya kita luasnya kita gedein, makin banyak garis E-nya, fluxnya meningkat. Atau misalnya medan listriknya lebih kuat, akibatnya garis-garis medannya lebih rapat, flux listriknya juga meningkat. Nah, bagaimana dengan ini kasusnya? Tadi kita punya area yang tegak lurus, sekarang area kita ini dia tidak tegak A-nya, permukaan datarnya tidak tegak lurus terhadap arah medan, membentuk sudut. Nah, untuk itu kita bisa, ya seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa ini adalah vektor area. Kita bisa dapat komponen dari area ini yang tegak lurus terhadap arah medan, yaitu A dengan lambang simbol T terbalik ini. Itu proyeksinya adalah luas ini A dikali kosinus sudutnya, sudut P.
Maka rumus flux listrik yang lebih general, ya, jadi lebih general, jadi rumusnya adalah flux listrik adalah EA cos V. Kita juga bisa tuliskan dalam bentuk perkalian skalar dari dua vektor, yaitu kita bisa tuliskan bahwa flux adalah vektor E dot vektor A. Ini adalah perkalian skalar. Ini sama dengan ini. Dan satuan untuk flux listrik adalah Newton kali meter kuadrat dibagi Coulomb. Jadi kita dapat mempresentasikan vektor arah dari area A, ya. Kita tadi tahu bahwa area A kalau dia punya vektor arah yang tegak lurus terhadap area tersebut. Untuk itu kita menggunakan vektor satuan n hat, ada topinya. Jadi n ini adalah singkatan dari normal. Arahnya tegak lurus terhadap A, di mana vektor A adalah besarnya A dikali arahnya. Jadi setiap permukaan memiliki dua buah sisi. Jadi ada dua kemungkinan arah untuk normal, vektor normal ini, ya, dari A, ya, karena setiap permukaan ada dua sisinya. Jadi ya bisa ke arah permukaan yang satu atau permukaan yang sebaliknya. Jadi kita harus selalu menentukan arah mana yang kita pilih. Ada konsensusnya pada permukaan tertutup ya, closed surface, kita akan selalu memilih arah n adalah keluar. Jadi kalau kita punya closed surface, arah dari vektor n kita adalah keluar. Jadi itu yang kita sebut sebagai flux listrik keluar, ya. Jadi kita bilang flux listrik keluar adalah berhubungan dengan nilai positif dari medan, dan flux listrik ke dalam adalah berhubungan dengan nilai negatif dari medan. Oke, itu adalah pada kita flux pada medan listrik seragam. Sekarang apa yang terjadi kalau medan listrik ini tidak seragam, ya? Apa yang terjadi jika medan listrik E tidak seragam tapi bervariasi dari titik ke titik pada area A? Atau bagaimana jika area A adalah bagian dari permukaan melengkung? Untuk kasus ini kita membagi A menjadi, jadi A itu kita bagi-bagi jadi banyak elemen kecil-kecil, ya, di mana masing-masing memiliki vektor satuan. Jadi A itu kita bagi-bagi jadi banyak dA. Masing-masing dA mempunyai vektor satuan n dengan topi ini yang arahnya tegak lurus terhadap A. Jadi itu vektor area ini adalah dA. Vektor adalah n dikali dA. Nah, akibatnya apa? Kita menghitung flux listrik yang melalui setiap elemen. Ya, kita bisa menghitung flux listrik yang melalui setiap elemen dan kemudian kita integrasi, yang hasilnya kita bisa dapatkan flux total. Jadi artinya apa? Flux listrik pada tiap-tiap elemen kecil-kecil itu bisa kita dapat. Kemudian kita integrasi, artinya kita jumlahkan semua flux-flux yang kita dapat itu untuk mendapatkan flux total. Jadi rumus flux ini itu adalah rumus flux yang tadi kita dapat EA cos V, tapi sekarang kita punya dA, bukan A lagi, dan kita integralkan integral E cos V dA. Jadi ini adalah flux total dari seluruh dA yang kecil-kecil itu. Nah, di sini kita bisa dapat dA cos V dikali E itu sama dengan perkalian skalar dari vektor E dot dA. Ini kita sebut sebagai surface integral dari E dot dA. Jadi untuk mengetahuinya kita lihat contoh. Ya, pada gambar ini kita punya cakram, radiusnya 0,1 meter. Dia berorientasi sedemikian rupa sehingga vektor normalnya, ya, vektor normalnya dia ini n ini
dia membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan listrik. Medan listrik di kasus ini seragam, yaitu 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, di sini kita punya cakram, dan cakram ini bukan permukaan tertutup, sehingga pada kasus ini kita tidak punya yang namanya mana ke arah dalam, mana arah ke arah luar. Makanya untuk kasus ini kita harus menentukan arah N-nya. Kalau tadi permukaan tertutup, arahnya sudah pasti keluar. Tapi di kasus ini karena dia tidak permukaan tertutup, maka arah N harus kita tentukan. Jadi di sini di kasus ini kita tentukan arah N-nya ke sini. Yang ditanya, hitung flux listrik yang melalui cakram. Kemudian hitung flux listrik yang melalui cakram jika sekarang kasusnya N ini tegak lurus terhadap E. Dan yang ketiga, hitung flux listrik dari cakram yang melalui cakram jika N-nya paralel atau searah terhadap E. Oke. Jadi untuk menjawabnya, yang pertanyaan pertama tadi, pertama kita cari dulu luasnya A. Luas dari ini adalah luas lingkaran pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat kita dapat 0,0314. Sudut antara E dan A, ya, A itu luas ini ya, yang arahnya ke sini. Jadi sudut antara E dengan arah A itu adalah 30 derajat. Jadi kita masukkan, kita dapat medan ya, flux dari yang melalui cakram ini adalah E dikali A cos phi. Apa itu A cos phi? A cos phi adalah komponen dari luas cakram ini. Jadi yang diproyeksikan pada daerah yang tegak lurus terhadap E. Jadi dia itu bayangkan ada di sini, dia tegak lurus, dia kita proyeksikan ini terhadap ini. Itu adalah A cos phi. Kita masukkan angka-angkanya, ya. Kita dapat bahwa flux pada kasus ini adalah 54 Newton dikali meter kuadrat dibagi kolom. Yang B, sekarang N-nya tegak lurus terhadap E. Akibatnya apa? Phi-nya adalah 90 derajat. Cos dari 90 itu 0. Kalau kita masukkan ke rumus ini, maka fluxnya adalah 0. Jadi kalau bayangkan ya, coba bayangkan kalau ini cakram, N-nya tegak lurus, berarti cakramnya sekarang tidur di sini. Berarti cakram ini searah dengan E. Kalau kita bayangkan jendela, tapi jendelanya datar sejajar dengan lantai, berarti tidak ada cahaya dari luar yang bisa masuk ke dalam karena dia sejajar. Nah, gitulah analoginya. Jadi pada kasus ini fluxnya adalah 0. Kalau C, di mana N paralel terhadap E. Kalau N paralel terhadap E berarti luas ini otomatis tegak lurus sudah terhadap E. Dan cos phi adalah 1. Kita masukkan jadi E dikali A karena cos phi 1. Kita dapat 63 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi ini kasus di mana benda yang mau kita teliti adalah cakram. Sekarang kalau yang mau kita teliti adalah kubus, bukan cakram lagi. Jadi kita punya permukaan kubus imajiner dengan panjang sisi-sisinya L. Ya. Jadi dia berada pada daerah medan listrik yang seragam E. Cari flux listrik yang melalui setiap permukaan kubus dan total flux yang melalui kubus ketika, ya, ini kubus kita. Kubus itu berorientasi di mana kedua sisinya tegak lurus terhadap E. Kita bisa lihat. Kedua sisinya ini tegak lurus terhadap E. Yang kedua, kubus diputar. Jadi kubus yang ini kita putar, bayangkan kubusnya ini diputar gini, sedikit diputar sebesar theta. Ya. Jadi dia diputar. Jadi sekarang medannya ini tidak hanya melewati permukaan 1, tapi dia juga melewati permukaan 3. Dia keluar dari permukaan 4 dan permukaan 2. Beda dengan ini dia masuk dari sisi 1, dia keluar dari sisi ini. Kalau kasus yang kedua, dia sedikit diputar terhadap sumbu ini, ya. Jadi dia diputar
Jadi dia sekarang melewati dua permukaan ini dan dua permukaan ini keluar. Itu kasus yang B. Oke. Nah, karena medan E adalah seragam, jadi dan masing-masing dari keenam sisi kubus rata, maka kita menggunakan rumus ini E dot A, di mana vektor A ini adalah A dikali vektor N untuk mencari fluks pada masing-masing sisi. Fluks totalnya itu adalah penjumlahan dari semua, ada 6 sisi, berarti ada 6 fluks dari masing-masing sisi. Ya. Jadi kita lihat pada jawaban A, pada kasus A tadi, gambar ini adalah vektor-vektor satuan. Ini vektor-vektor satuan dari N1. Ini adalah arah dari sisi 1 sampai N6, yaitu arah dari sisi 6. Setiap faktor satuan, karena ini permukaan tertutup, dia mengarah keluar dari permukaan tertutup dari kubus. Ya. Nah, sudut antara E dan N ini adalah 180 derajat. N1, ya. Artinya apa? Berlawanan arah. Sudut antara E dan N2 0 derajat karena dia searah. Sudut antara E dengan keempat vektor-vektor lainnya, yaitu N3, N4, N5, N6 adalah 90 derajat, dia tegak lurus. Dan setiap sisi kubus mempunyai luas sebesar L kuadrat, karena kubus ini panjang sisinya adalah L. Jadi kita bisa untuk yang sisi 1, kita bisa bilang bahwa luasnya fluksnya ini adalah vektor E dot vektor A. Ya, vektor A itu adalah besar A dikali arahnya. Kita masukkan E dikali L kuadrat, A adalah L kuadrat dikali arahnya. Antara E dan N1 arahnya dia ada 180 derajat, maka arahnya itu adalah kosinus 180 derajat, yaitu minus. Makanya kita bisa dapat di sini minus EL kuadrat. Untuk E2 di sini arahnya ya sama, arahnya 0 karena disarah. Jadi E dan N2 dia membentuk sudut 0 derajat. Makanya kita punya plus EL kuadrat. Bagaimana dengan 4 vektor flux yang diakibatkan oleh 4 sisi-sisi yang lain? Karena dia tegak lurus, maka kalau kita masukkan ke rumus yang sama, kosinus dari 90 itu adalah 0. Ya. Jadi kita bisa dapatkan untuk sisi 3, 4, 5, 6, fluksnya itu adalah dikalikan cos 90, 0. Jadi flux pada sisi 1 negatif. Kenapa dia negatif pada sisi 1? Karena arahnya masuk ke kubus. Sedangkan flux positif yaitu arahnya keluar dari kubus, ya, sesuai dengan konsensus kita tadi. Maka flux totalnya adalah penjumlahan dari flux dari masing-masing sisi, ya, yaitu flux dari sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan dari yang sudah kita hitung tadi, maka kita punya bahwa ini adalah minus EL kuadrat ditambah L, ini juga penjumlahannya 0, maka kita bisa bilang bahwa di sini pada kasus ini, ya, flux bersihnya atau flux totalnya 0. Bagaimana dengan kasus B? Pada kasus yang B itu pada kasus B ini diputar, ya. Jadi dia diputar. Nah, pada kasus B kita lihat dia diputar, akibatnya apa? Akibatnya medan dia melewati sisi 1 dan 3, dia keluar dari sisi 2 dan 4. Sama berarti kayak tadi, cuman karena sekarang ada perputaran di sini. Ada perputaran di sini, berarti apa yang harus kita perhitungkan? Berarti yang kita perhitungkan adalah arahnya sekarang itu adalah proyeksi. Proyeksi dari permukaan yang mau kita lihat, misalnya permukaan 1 yang ini, ya. Dia harus diproyeksikan terhadap
supaya dia diproyeksikan dengan di komponennya yang tegak lurus terhadap medan. Ya, kalau kita proyeksikan maka dia arahnya adalah kita kalikan dengan kosinus 180 dikurang V kurang theta. Maka apa yang itu kita dapatkan bahwa ini adalah sama dengan minus EL kuadrat cos theta. Untuk yang kedua, ya, bidang kedua dia juga harus diproyeksikan terhadap arah. Nah, kalau kita proyeksikan kita dapat dia dikalikan dengan cos theta. Kalau yang tiga kita proyeksikan, ini adalah arahnya setelah diproyeksikan, maka kita dapat minus EL kuadrat sinus theta. Ya, cara memproyeksikannya sudah kita pelajari pada waktu kita belajar vektor sebelumnya, bagaimana memproyeksikannya. Jadi kalian harus bisa gambarkan dulu bidang yang tegak lurus terhadap E, baru kalian harus cari berapa sudut antara bidang yang mau kita cari terhadap bidang yang tegak lurus terhadap E. Sudut antaranya itulah kosinus sudut antara, itulah proyeksinya. Oke. Untuk sisi 4 proyeksinya adalah 90 derajat kurang theta, kita dapat angka ini. Untuk yang kelima dan keenam, ya, ini tegak lurus ke sana dan ke bawah, proyeksinya adalah 90 derajat. Kalau kita proyeksikan ini diproyeksikan ke sini, bayangkan ini adalah sisi kita, sisi yang tegak lurus terhadap E di sini. Jadi sudut antara ini dan yang tegak lurus terhadap E adalah 90 derajat. Kita proyeksikan itu, ya kita dapat cos 90 derajat. Jadi untuk 5 dan 6 0. Maka flux totalnya adalah kita dapat flux total ini adalah E1, E2, E3, kita jumlahkan semua, ini sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa peroleh kesimpulan, ya, sama seperti diskusi-diskusi kita sebelumnya, yaitu tidak ada flux bersih dari medan listrik yang seragam yang melalui permukaan tertutup yang tidak mengandung muatan listrik, ya. Jadi di sini kan dia permukaan tertutup tidak mengandung muatan listrik. Jadi medannya itu datang dari pengaruhnya dari luar. Jadi ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya, bahwa total net flux electric flux atau flux listrik bersihnya adalah 0. Jadi sama dengan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk contoh yang ketiga, nah kita tadi udah punya cakram, terus kita sudah punya kubus, sekarang kita punya bola. Jadi ada suatu muatan titik dikelilingi oleh bola. Jadi muatan titik ini dikelilingi oleh bola, ya, dengan radius 0,2 meter yang berpusat pada muatan. Jadi bola ini titik pusatnya muatan Q. Jadi kita harus mencari flux listrik yang dihasilkan yang melalui bola tersebut. Oke. Jadi pada kasus ini kita memiliki kasus dengan permukaan yang enggak rata. Jadi enggak seperti kotak tadi permukaannya rata dan medan listriknya tidak seragam. Karena kita bisa lihat medan listriknya arahnya beda-beda nih, tidak seragam, permukaannya tidak rata. Maka untuk menghitung itu kita menggunakan rumus integral tadi. Ya, integral dari E dot dikali dA. Jadi arah positif karena bola bermuatan pada muatan titik, maka pada setiap titik di permukaan bola E-nya mengarah keluar dari bola karena muatannya positif, ya. Dan tegak lurus dengan permukaan. Jadi di sini ini E-nya meninggalkan dan tegak lurus terhadap permukaan yang persis di bawahnya. Ini juga dan semuanya. Jadi arah positif N dari E dengan tanda T terbalik, E dengan T terbalik ini adalah komponen yang tegak lurus dari permukaan. Ya. Akibatnya karena untuk masing-masing, ya, di sini masing-masing, ya,
Akibatnya komponen E yang tegak lurus terhadap permukaan yaitu adalah E itu sendiri. Ya, karena masing-masing E ini mengarah keluar dan tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kita bisa menggantikan E.dA, ya, ini karena tegak lurus, ya, artinya E kosinus tetanya adalah E, makanya kita dapat bahwa E dikali dA. Makanya dari situ kita bisa menyederhanakan ini, ya, kita bisa bilang bahwa E.dA sama dengan integral E dA, karena tadi penyederhanaan kita yang tadi. Nah, pada setiap titik pada bola dengan radius R, medan listrik mempunyai besar yang sama, yaitu, ya, pada setiap titik besar medan listriknya adalah ini. Akibatnya akibatnya apa? Ini kalau kita lihat dari sini, ini bisa dikeluarkan dari integral yang ini. E itu dikeluarkan ke sini, ke depan. Integral dari dA adalah A. Maka kita bisa dapat bahwa fluksnya adalah E dikali A. A itu adalah luas dari permukaan bola. Luas dari permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Maka kita masukkan ke E kali A. E-nya kita dapat dari sini, A-nya kita dapat dari sini, dan R kuadrat ini saling mengcancel, ya, saling coret. 4pi juga kita coret, akhirnya kita dapat Q dibagi epsilon 0. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 8,85 kali 10 pangkat minus 12, kita dapat 3,4 kali 10 pangkat 5. Jadi kita bisa dapat medan listrik, kita bisa dapat flux listrik yang melalui bola. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa, kita lihat yang di sini, ya, kita lihat pada perhitungan ini bahwa R-nya ini saling membatalkan, cancel out. Artinya apa? Artinya R ini nggak punya pengaruh dalam perhitungan flux. Jadi kalau bola kita ini misalnya jari-jarinya 2 meter dengan bola yang jari-jarinya 20 meter dengan bola yang jari-jarinya 25 meter, fluxnya sama, ya. Jadi flux dari medan ini tidak bergantung pada ukuran dari permukaan yang mengelilinginya. Baik, sekian dulu untuk topik kita. Kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya, yaitu mengenai hukum Gauss.